gengku, welcome we, balik lagi sama aku Sarah Poppins di Kupas Kasus. Akhirnya ya we, kita udah di final sidang Johnny dan Amber. Udah sampai part 11 kita loh we sidangnya ini. Udah habis dramanya Amber, gak ada part 12 kita lagi ya we ya. Tapi kalian tetaplah temani aku ya we, walaupun kasusnya udah selesai. Dan makasih buat kalian yang selama ini udah kasih aku semangat untuk mengawal kasus Johnny dan Amber sampai selesai. Padahal semedi 8 jam loh aku nonton itu we. Tapi karena kalian lah aku kuat sampai akhir ya we ya. Ya udah kita langsung aja ke hasilnya we. Ambil popcorn kalian, ambil snack kalian supaya makin nikmat nontonin aku. Let's go into... Nggak bisa ditahan itu, sorry. Ketiga sikit lagi. Ya udah kita langsung aja ke hasilnya ya we ya. Ambil popcorn kalian, ambil snack kalian biar makin nikmat nontonin aku. Let's go into this case. Akhirnya we tanggal 1 Juni 2022 kemarin, 7 orang juri resmi memberikan hasil sidang Johnny dan Amber. Nah, setelah 13 jam mereka berembuk, juri pun memutuskan kalau Amber yang bertanggung jawab atas pencemaran nama baik Johnny. Amber dikenakan ganti rugi sebesar 15 juta US dollar dan kalau dirupiahkan itu sekitar 218 miliar lah we. Karena udah mencemarkan nama baik Johnny di The Washington Post pada 2018 lalu. Namun juri hanya meminta Amber bayar 10,35 juta US dollar aja atau sekitar 152 miliar kalau dirupiahkan itu ya, sesuai dengan batasan ganti rugi yang berlaku di Virginia. Selain itu pihak juri juga meminta agar Johnny memberi ganti rugi juga sebesar 2 juta US dollar kepada Amber karena fitnah yang disebabkan Adam Waldman yang mengklaim kalau pelecehan yang dialami Amber itu palsu semua. Dan pas sidang putusan ini yang hadir cuma si Amber we, karena Johnny lagi tour sama gitaris Jeff Beck di Inggris dia. Nah Amber kelihatan murung di situ we, sedih kali dia kan, mungkin pun udah feeling dia, aduh matilah aku bayar denda ini pasti aku, kayak gitulah mungkin pikirnya kan. Nah saat sidang juri memberikan pertanyaan mengenai op-ed di Washington Post itu ya we, untuk memastikan kembali apakah Johnny punya seluruh elemen dari gugatan pencemaran nama baik, dan jawabannya ya. Dan saat ditanya apakah op-ed itu mengarah ke Johnny, apakah pernyataan Amber salah, apakah pencemaran nama baik Johnny dan semua niat jahat Amber memang udah direncanakan dari awal, jawaban dari semua pertanyaan itu iya. Karena saat juri tanya hanya boleh jawab enggak sama iya aja we. Jadi gak bisa menjelaskan panjang lebar lagi lah kayak waktu sidang kemarin kan. Amber pun udah gak bisa menyela lagi we. Diam aja dia sambil nunduk dengan muka sedih dan kasihannya itu. Tapi untung aja we, masih ada batasan denda maksimal di Virginia. Kalau enggak apa gak mencret si Amber itu bayar ganti rugi 50 juta US dollar we. Ya kan 10,35 aja udah terkejut aku dengernya. Dari 50 juta US dollar jadi 10 juta US dollar we. Itulah kan si Amber. Gali kuburnya sendiri dia walaupun cuma 10 juta kan duit itu kan we. Nah lepas dari sini pun mungkin orang males sudah pakai dia di film-film. Secara pas sidang aja udah nampak tanduk dia lo we. Orang mau pakai dia pun takut we, yang entahnya ada sakit mentalnya dia kan kayak gitu pikir orang. Dan dengan hasil putusan juri ini Johnny senang kali dan berterima kasih ke juri karena udah mengembalikan kembali hidup dia. Ya iyalah kan we. Secara sama ini dia yang kena KDRT tapi dia diam aja. Tapi karena dia diam inilah makin dicolek sama Amber pula dia kan. Pasti si Johnny juga ada traumanya we setelah apa yang dialaminya selama bersama dengan Amber. Sementara Amber merasa kecewa dengan putusan juri. Baginya kekalahannya itu merupakan kemunduran para wanita. Jadi dia ini kan duta KDRT kan we kan. Tiap wanita yang mengalami KDRT itu dialah mewakilkan, menyuarakan kayak gitulah ibaratnya kan. Kalau kalah berarti wanita memang lemah kayak gitu, gak bisa menyuarakan KDRT yang mereka terima. Gitulah maksud si Amber. Bukannya hukum itu gak membela wanita yang kena KDRT lo kan we. Tapi kan harus ditengok. Bukan berarti wanita dianggap lebih lemah lah dari pria. Dan yang bisa melakukan KDRT ke wanita itu cuma pria kata orang kan selama ini kan. Kalau case-nya kayak Amber ini ya beda lah we. Kalian nilai aja lah dari lentamnya dia kan we kan. Yang ianya udah salah pilih mereka, kok si Amber pula dijadikan duta KDRT. Koper boleh bagus ya wak geng, tapi kelakuan itu kan dari dalam. Tak bisa ditengok dan dinilai pakai mata aja. Kalau sampai hari ini Johnny gak nuntut Amber karena pencemaran nama baik, aku yakin pasti masih dipuja-puja ini si Amber cantik, menawan, aduhai, ulala sama orang luar sana. Kayak akulah memuja-muja dia. Jadi itulah hasilnya ya we ya. Udah bahagia kan kalian kan? Sama lah, aku juga bahagia we. Memang aku bukan psikolog we, cuman yakinku lah orang normal pun bisa tengok kok dari ekspresi Amber dan Johnny di sidang mana yang lebih real, mana yang lebih drama. Dan makin ku ikutin sidangnya makin gak respect juga aku sama Amber. Udah we, udah habis, udah kayak gitu aja pokoknya Johnny menang ya. Udah, ada lagi.
Sekarang aku mau bahas fansnya Johnny W yang selalu hadir di depan gedung Virginia. Ini fans sejati, luar biasa mereka di bagi aku. Sampai dibela-belain terbang dari negara mana aja untuk mengawal sidang Johnny dan mendukung Johnny. Naik pesawat kayak naik becak mereka, dibela-belain bola balik sampai habis 30.000 US dollar. Atau kalau dirupiahkan itu 437 juta rupiah lah. Demi memberi semangat ke idola mereka. Jempol kali memang kalian. Bahkan mereka pun sampai bela-belain nginap di mobil. Subuh-subuh masih gelap lagi itu. Udah di depan gedung sidang aja mereka, rela lagi berangkat di tengah malam dari rumahnya itu untuk antre di gedung sidang. Ada juga yang pasang tenda kayak mau berkemah mereka, serasa di gunung udah kan. Nah, semua ini mereka lakukan agar bisa sampai ke gedung pengadilan lebih awal dan bisa masuk untuk lihat proses persidangan. Nggak masuk pun nggak apa-apa mereka, di luar pun jadi. Pokoknya demi kasih dukungan ke Johnny lah, teriak-teriak pas Johnny masuk dan keluar dari gedung. Puas sudah mereka. Johnny! Sean! Johnny! 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 Love you, Johnny. Hi, Mark. Hi, Sean. Kenny. Johnny, we love you, baby. You'll always be the Captain Jack Sparrow. Makanya mereka nggak mau pulang, jaga tempat mereka di sana, bertamasya di depan gedung itu. Kan yang boleh masuk cuma 100 orang, untuk lihat sidang. Tapi fansnya aja berjimpun. Siapa cepat siapa dapat lah kan. Untung nggak ada istilah hilang tempat hilang pantat. Terus ada juga yang rela menyeberangi lautan demi ikut sidang Johnny dari awal sampai akhir dan beri dukungan ke Johnny. Bolak-balik dia dari Los Angeles ke Virginia sampai habis 700 US dollar atau dirupiahkan itu 10 jutaan lah. Tapi belum sama hotel sama makannya katanya. Total itu bisa habis 145 juta. Bahkan ada juga seorang wanita umurnya udah 59 tahun, masih single dia. Dikumpulkannya duitnya dalam setahun untuk liburan sebenarnya. Tapi demi Johnny gak peduli dia, dipakainya uang itu untuk bolak-balik Los Angeles, Virginia. Dan habis sekitar 437 juta rupiah. Pas ditanya ke dia, kau nyesel gak? Dibilang ya, enggak sama sekali demi Johnny Depp. Malah lebih nyesel aku kok gak ada di sini katanya. Memang amazing kali semua fansnya Johnny, salut aku. Dan ada juga yang sampai bawa alpaka ke depan gedung sidang untuk mendukung Johnny. Katanya ia berharap dengan lihat alpakanya si Johnny ini bisa sembuh dari trauma dan hari-hari Johnny pun menjadi lebih cerah lagi. Kayak Mila sampai berfoto sama alpaka itu. Sumpah lucu kali alpaka itu, aku pengen punya satu jadinya. Bahkan seorang fans juga buat gelang manik-manik yang ada tulisan Justice for Johnny Depp dan dibagikan di ruang sidang buat fans lainnya dan juga kepada Johnny. Handmade loh itu dari dia sendiri. Dan gelang itu ternyata dipakai sama Johnny. Hal ini dibagikan di Nalen lah di Twitternya kan. Banyak orang yang merespon tweetnya si Nina ini. Bahkan ada yang minta dikirimkan gelang itu juga Mau kalian? Kalian carilah si Nina ya. Ongkir ditanggung sama yang minta. Johnny yang melihat niat fansnya pun selalu melambai ke arah fans setiap dia mau masuk gedung pengadilan atau meninggalkan gedung. Selain itu, Johnny juga menyediakan waffle buat semua pendukungnya yang hadir di sana. Dikasih sarapan dulu, tahu kalian waffle kan? Biar gak lelah kali lah mereka panas-panasan di luar sana kan Mungkin fansnya makan sambil nangis itu Atau jangan-jangan ada yang diawetkan juga sama mereka kan. Gak dimakan, dieman-eman, disayang-sayang buat dipajang, dilaminating. Bangga kali mereka punya waffle itu. Ini loh souvenir yang aku dapat sepanjang ikut sidang Johnny. Ada gak yang mikir kayak aku ini ya? Tapi ada gak sebenarnya fans Amber di depan gedung? Ada lah cuman gak sebanyak si Johnny. Posisi fans Johnny sama Amber itu dipisah kanan dan kiri. Supaya gak saling lempar telur mungkin kan. Tapi hebat loh fans mereka, gak ricu, aman namanya semua. Walaupun gak ada berita yang muat mengenai fansnya Amber, tapi sebenarnya ada kok fansnya di sana Ini aku kasih kalian videonya ya. Amber dikasih bunga sama fansnya. It's the vitriol throughout this trial.
Here she is at a stand just wandering up to give Amber Heard some flowers. This is the first time we've seen her. So how are you feeling, Amber? Supaya kalian tahu aja sih bahwa saya Amber itu ada fans di depan gedung. Tapi sedikit kali memang fansnya. Bisa dihitung lah. Kalau Johnny kan sampai seberang-seberang jalan kan. Makanya pas kena Amber pun kencang kali suaranya rame pula kan. Kalah telak fansnya Amber. Mungkin pun proses sidang udah membuka kayak mana Amber ini. Makanya fansnya makin hari ku tengok makin hilang. Kalau aku jadi fansnya aku malu sih ada di sana buat dia. Tapi entah ya balik lagi beda masing-masing orang. Kalau kalian kayak mana? Jadi inilah hasil sidang Johnny Amber. Para fans gak sia-sia mengorbankan waktu, biaya, pita suara buat teriak-teriak dan mengorbankan skincare mereka panas-panasan di bawah matahari. Dan fans di online juga udah luar biasa kali udah mengorbankan waktu untuk mengawal secara virtual kasus Johnny dan Amber serta kasih dukungan dari jauh. Termasuk kalian semua juga lah, termasuk aku. Ya udah sampai jumpa lagi di Kupasus lainnya. Thanks ya udah support aku dengan klik like, share, komen dan subscribe. Buat gengku yang ada di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Cina, Jerman, Brunei, Bandung, Malang, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Medan, dan di mana aja pokoknya seluruh dunia lah. Thanks sudah temani aku terus ya. Dan ingat datang lagi ya kalian di kasus aku yang lainnya. Dan buat yang mau aku bahas kasus lainnya, kalian boleh drop komen kalian di bawah. Cocok kita gaskan So aku Stella Popin, sampai jumpa lagi di Kupasus selanjutnya. Bye bye.